Kisah nyata horor pesugihan pedagang capcay sayur. Di sebuah pasar kecil yang terletak di pinggiran kota, kehidupan sehari-hari bergerak dengan ritme yang khas. Aroma segar sayuran dan rempah-rempah memenuhi udara, menciptakan suasana hangat dan akrab. Di antara deretan lapak pedagang, terdapat satu tempat yang selalu ramai dikunjungi, lapak capcay milik Kak B. Ia adalah seorang pria parubaya, berusia sekitar 40-an, dengan tubuh tinggi dan kekar. Kulitnya sawo matang, hasil dari bertahun-tahun bekerja di bawah sinar matahari. Wajahnya menunjukkan kerutan yang menandakan pengalaman hidup, tetapi senyumnya yang tulus mengundang rasa nyaman bagi setiap pelanggan yang datang. Setiap pagi, sebelum matahari terbit sepenuhnya, Kak B sudah mulai mengolah bahan-bahan segar untuk capcaynya. Ia memilih sayuran terbaik dari pasar, mengutamakan kesegaran dan kualitas. Dengan cekatan, ia memotong brokoli, wortel, dan kol, mencampurkannya dengan potongan ayam yang sudah dimarinasi. Wajan besar yang selalu menemaninya di atas kompor berapi-api, menjadi saksi bisu dari keahliannya dalam memasak. Suara gemericik minyak dan aroma harum yang menyebar membuat para pembeli berbondong-bondong menghampirinya. Namun, di balik kesibukannya, Kak B menyimpan rahasia yang dalam. Sejak kecil, ia selalu merasakan kehadiran yang aneh di sekelilingnya. Malam itu, ketika ia berusia 10 tahun, adalah awal dari segalanya. Ia teringat betul saat ia terbangun dari tidur, merasa ada tekanan aneh di kasurnya. Awalnya, ia mengira itu hanya imajinasi anak kecil, tetapi ketika ia melirik ke ujung ranjang, jantungnya berdegup kencang. Di sana, sosok pocong duduk diam, hantu dalam kain kafan yang dikenal dalam cerita rakyat setempat. Kak B berusaha menenangkan dirinya dan berpikir bahwa itu mungkin hanya mimpi buruk. Namun, saat ia memejamkan mata, sosok itu tetap ada, dan bau tanah basah serta dupa yang terbakar menyeruak ke hidungnya, membuatnya merasa tercekik. Ketika ia melompat dari tempat tidur dan berlari ke kamar orang tuanya, sosok itu menghilang, tetapi ketakutan dan rasa ingin tahunya tetap terpatri dalam ingatannya. Kehidupan sehari-harinya di lapak capcay tidak hanya diwarnai oleh kesibukan, tetapi juga oleh suara-suara yang sering memanggil namanya dalam sepi. Kak B, Kak B, suara itu terdengar seperti gema, mengisi malam yang sunyi. Ia merasa terjebak antara dunia nyata dan dunia yang tidak terlihat, dan perasaan itu semakin menguat seiring bertambahnya usia. Setiap kali ia menyiapkan capcay, Kak B tak bisa lepas dari bayangan sosok-sosok yang pernah ia temui. Masyarakat di sekitarnya, yang hidup dalam kesederhanaan, sering kali berbicara tentang keberuntungan dan kesuksesan. Mereka percaya bahwa kekayaan adalah hasil kerja keras, tetapi Kak B tahu bahwa ada hal-hal di luar pemahaman mereka, sebuah warisan mistis yang mengikatnya dengan kekuatan gaib. Pasar tempat ia berjualan tidak hanya menjadi sumber penghidupan, tetapi juga arena di mana berbagai kisah dan legenda berputar. Keluarga Kak B memiliki sejarah panjang dengan ritual-ritual kuno yang diwariskan dari generasi ke generasi. Ia sering mendengar cerita tentang Nyai Tubagus, sosok yang diyakini melindungi desa, tetapi juga dapat membawa malapetaka bagi mereka yang melanggar aturan tak tertulis. Kisah-kisah itu menghantui pikirannya, mendorongnya untuk menggali lebih dalam tentang akar keluarganya. Di tengah kesibukan pasar, Kak B tampak seperti sosok yang bahagia. Ia melayani pelanggan dengan senyuman, tetapi di dalam hati, ada rasa cemas yang terus menggelayuti. Setiap tawa dan obrolan yang terdengar seolah menutupi kegalauan yang tak kunjung reda. Rasa ingin tahunya untuk mengetahui lebih banyak tentang kekuatan gaib yang mengelilinginya semakin mendalam, dan ia merasa terjebak dalam pusaran yang semakin sulit untuk dilepaskan. Seiring waktu, tekanan untuk sukses sebagai pedagang semakin meningkat, pelanggan mulai datang, tetapi keberhasilan itu terasa tidak utuh. Kak B mulai merasakan bahwa ada sesuatu yang lebih besar daripada sekadar usaha dan kerja keras. Ia merasa bahwa kunci untuk mencapai kekayaan yang diimpikannya mungkin terletak pada kekuatan yang tidak terlihat, dengan beragam perasaan, ketertarikan, ketakutan, dan harapan. Kak B bertekad untuk mencari jawaban.
tanpa menyadari bahwa jalan yang ia pilih akan membawanya pada takdir yang tak terduga. Malam itu, suasana pasar sudah sepi setelah hiruk-pikuk aktivitas siang hari. Hanya suara angin yang sesekali berbisik melalui deretan lapak yang kosong. Kak B, setelah menutup lapaknya, berjalan pulang dengan langkah berat. Pikiran dan perasaannya bercampur aduk, mengingat kembali pertemuan aneh dengan sosok-sosok gaib yang menghantuinya sejak kecil. Ia merasakan beban di dadanya semakin berat, seolah ada sesuatu yang menunggu untuk diungkap. Setiba di rumah, Kak B menyalakan lampu minyak yang redup, menerangi ruang tamu yang sederhana. Dindingnya terpenuhi dengan foto-foto keluarganya, memancarkan kenangan indah tetapi juga kesedihan. Ia bisa melihat wajah ayahnya yang tersenyum, tetapi matanya terlihat lelah, seolah menanggung beban hidup yang berat. Kak B duduk di meja kayu tua yang sudah usang, mencoba untuk menenangkan pikirannya. Namun, suara-suara yang memanggilnya terus bergaung dalam kepalanya. Setiap keputusan memiliki konsekuensi, pikirnya. Ia merasa terjebak dalam labirin antara harapan dan ketakutan. Dalam benaknya, terbersit ingatan akan dukun tua yang menghampirinya di lapak, dengan tawaran yang menggoda namun berbahaya. Keringat dingin mengalir di pelipisnya saat ia mengingat kembali tatapan tajam dukun itu, seolah ia bisa membaca pikiran Kak B. "Jika kau ingin sukses, kau harus berani mengambil risiko," kata dukun itu. Kata-kata itu terus berputar di pikirannya, menghantui setiap langkahnya. Kak B tidak pernah menjadi orang yang percaya pada hal-hal gaib, tetapi saat ini, ketidakpastian masa depannya membuatnya tergoda untuk mempertimbangkan tawaran tersebut. Kak B duduk terdiam, menatap panci kosong yang masih tertinggal di atas kompor. Kelebihan pekerjaan di pasar tidak memberikan hasil yang diharapkan. Ia memikirkan keluarganya, terutama istrinya yang selalu mendukungnya, meskipun dalam keadaan sulit. Ia ingat bagaimana mereka berjuang bersama, bagaimana istrinya selalu tersenyum meski dalam kesusahan. Rasa sayangnya kepada keluarganya semakin menguatkan tekadnya untuk mencari cara agar kehidupan mereka lebih baik. Malam semakin larut, dan Kak B merasa terjebak dalam dilema moral yang mendalam. Di satu sisi, ada keinginan untuk mendapatkan kekayaan dan memberikan kehidupan yang lebih baik. Di sisi lain, ada suara hati yang memperingatkannya tentang konsekuensi dari tindakan-tindakannya. Ia merasa seolah berada di persimpangan jalan, di mana setiap pilihan membawa dampak yang besar. Ketika ia terlelap, mimpi buruk kembali menghantuinya. Ia melihat sosok-sosok yang terus memanggil namanya, wajah-wajah tanpa ekspresi yang melayang di sekelilingnya. Di antara mereka, ada sosok pocong yang pernah ia lihat ketika kecil, menatapnya dengan mata kosong. Kak B berusaha berlari, tetapi kakinya terasa berat, seolah terikat oleh rantai tak terlihat. Ketika bangun, keringat membasahi dahi Kak B. Ia mengusap wajahnya, mencoba menyingkirkan rasa takut yang menggelayuti. Ia tahu bahwa semakin ia mengabaikan suara-suara itu, semakin kuat suara itu memanggilnya. Dalam keputusasaannya, ia memutuskan untuk kembali menemui dukun tua itu, berharap mendapatkan pencerahan tentang apa yang harus dilakukan. Keesokan harinya, setelah menyiapkan lapaknya, Kak B mengunjungi tempat tinggal dukun tersebut. Sebuah rumah tua yang terletak di pinggir desa, dikelilingi pepohonan rindang dan aura misterius. Saat ia mengetuk pintu, hatinya berdebar kencang. Dukun itu membuka pintu dengan senyuman yang menyesakkan, seolah mengetahui kedatangan Kak B. "Apakah kau sudah memikirkan tawaranku?" tanya dukun, suaranya lembut tetapi penuh arti. Kak B mengangguk ragu. Dukun itu mengajaknya masuk ke dalam rumah yang terasa lebih gelap dibandingkan luar. Di dalam, berbagai benda mistis terlihat berserakan, ramuan, dupa, dan gambar-gambar gaib. Dukun itu mulai menjelaskan lebih jauh tentang ritual pesugihan yang harus dilakukan. "Kekayaan tidak datang begitu saja, nak. Kau harus memberikan sesuatu sebagai imbalan. Tumbal harus dipilih dengan hati-hati. Setiap makhluk yang kau panggil memiliki syaratnya sendiri." Setiap kata dukun itu seperti menancapkan duri dalam hati Kak B. Kak B merasakan ketegangan di dalam dirinya.
Ia tahu bahwa memilih tumbal bukanlah hal sepele. Dalam benaknya, terlintas berbagai pertanyaan dan ketakutan akan konsekuensi dari keputusan yang diambil. Namun, seiring dukun itu menjelaskan betapa cepatnya kekayaan bisa datang, rasa keraguan mulai menghilang, tergantikan oleh harapan yang kuat. Jika kau ingin sukses, kau harus berani mengambil risiko, kata dukun sekali lagi, seolah mengulangi mantra. Kalimat itu terus menggema dalam pikirannya. Kak B merasa terjebak dalam jaring harapan dan ketakutan, antara menjalani hidup yang biasa-biasa saja atau mengambil jalan yang penuh risiko menuju kekayaan yang diimpikannya. Dengan keputusan yang belum sepenuhnya bulat, Kak B meninggalkan rumah dukun itu dengan hati yang berdebar dan pikiran yang berputar. Ia tahu bahwa langkah selanjutnya akan menentukan nasibnya, dan di dalam dirinya, konflik batin semakin membara, siap untuk membawa cerita ini ke arah yang tak terduga. Hari-hari setelah pertemuan itu berlalu dengan cepat, dan ketegangan dalam diri Kak B semakin meningkat. Semangatnya untuk mengubah nasib keluarga mengalahkan suara hati yang memperingatkannya akan bahaya. Ia bertekad untuk melakukan ritual pesugihan yang telah dijelaskan oleh dukun, meskipun dalam hati kecilnya, rasa ragu dan ketakutan terus menggerogoti. Suatu malam, setelah menutup lapak capcay, Kak B duduk sendirian di meja kayu tua di rumahnya. Lampu minyak yang bergetar menerangi wajahnya yang penuh kerut, menciptakan bayangan misterius di dinding. Ia menatap panci kosong yang biasanya dipenuhi sayuran segar. Dalam benaknya, terbayang kekayaan yang akan datang, seolah-olah semua impian yang selama ini terpendam akan menjadi nyata. Kak B mulai merencanakan ritual yang harus dilakukan. Dalam pembicaraannya dengan dukun, ia telah diberitahu bahwa tumbal harus dipilih dengan cermat. Ia merasakan tekanan yang sangat besar, karena keputusan ini bukan hanya tentang dirinya, tetapi juga tentang keluarganya. Ia tahu bahwa ritual itu harus dilakukan di tempat yang sepi dan memiliki aura mistis, sehingga ia memutuskan untuk melakukannya di dekat makamnya itu bagus, tempat yang terkenal dengan legenda dan kekuatan gaib. Malam ritual pun tiba. Di dalam hatinya, Kak B merasakan campuran antara kecemasan dan harapan. Ia membawa semua bahan yang diperlukan, ayam sebagai tumbal, dupa, dan beberapa buah-buahan sebagai sesaji. Dengan langkah hati-hati, ia menuju makam, menelusuri jalan setapak yang dikelilingi pepohonan rindang. Suara malam yang hening hanya terdengar suara dedaunan yang tertiup angin, menambah suasana menegangkan. Sesampainya di makam, Kak B merasa aura di sekitarnya begitu kental. Ia mengatur sesaji di atas batu nisan yang sudah tertutup lumut, dan mulai menyalakan dupa. Asapnya mengepul ke angkasa, membentuk lingkaran yang memancarkan bau harum yang bercampur dengan aroma tanah basah. Ia menutup mata dan berdoa, meminta kekuatan dari alam gaib agar diberi kesempatan untuk meraih kekayaan. Saat ia mulai mengucapkan mantra yang diajarkan dukun, suasana sekelilingnya berubah. Angin bertiup kencang, membuat dedaunan bergetar dan suara gemuruh seolah berasal dari dalam tanah. Kak B merasa seolah ada sesuatu yang sedang hadir, dan jantungnya berdegup kencang. Dalam ketegangan itu, ia membuka matanya dan melihat bayangan samar muncul di hadapannya. Sosok itu perlahan-lahan menampakkan diri, dan Kak B tertegun. Sosok wanita cantik berpakaian putih, dengan rambut panjang yang terurai, berdiri di hadapannya. Ia tahu bahwa ini adalah Nyai Tu Bagus, yang sering diceritakan dalam legenda desanya. Wanita itu menatapnya dengan tatapan tajam, seolah menilai niat Kak B. "Kenapa kau memanggilku?" Suara lembutnya menggema di telinga Kak B, tetapi ada kekuatan yang mendasari setiap kata. Kak B merasa tubuhnya kaku, tetapi ia berusaha mengumpulkan keberanian. "Saya ingin mendapatkan kekayaan untuk keluarga saya," ujarnya, suaranya serak dan bergetar. Nyai Tu Bagus melangkah lebih dekat, dan Kak B merasakan hawa dingin menyelimuti tubuhnya. "Setiap keinginan ada harganya. Apa yang kau siap korbankan?" tanyanya, suaranya kini terdengar lebih garang. Kak B terdiam. Dalam hatinya, ia tahu bahwa ia harus memberikan tumbal, tetapi rasa takut mulai menyelimuti keinginannya. Ia menatap ayam yang tergeletak di dekatnya,
dan tanpa sadar, air mata mengalir di pipinya. "Saya bersedia," ujarnya dengan suara pelan. Saat itu, ia merasakan tekanan yang berat di dadanya, seolah ada sesuatu yang mengikatnya. Dengan gerakan cepat, Kak B mengambil ayam tersebut dan melakukan apa yang harus dilakukan. Dalam proses itu, ia merasakan teriakan batin yang mendalam, seolah-olah ia sedang menyakiti bagian dari dirinya sendiri. Ketika ayam itu terkulai, suasana di sekelilingnya berubah drastis. Angin berhenti berhembus, dan hening menyelimuti malam. Setelah ritual selesai, Kak B merasa lelah dan kosong. Ia meninggalkan makam dengan perasaan campur aduk, kelegaan dan rasa bersalah saling beradu. Dalam perjalanan pulang, ia tidak bisa menahan rasa penyesalan yang mulai menggerogoti hatinya. Ia tahu bahwa tindakan ini bukanlah hal yang biasa, ia telah mengorbankan nyawa demi kekayaan. Keesokan harinya, ketika Kak B membuka lapaknya, sesuatu yang luar biasa terjadi. Pelanggan mulai berdatangan, bahkan lebih banyak dari biasanya. Capcay yang ia masak menjadi bintang di pasar, dan banyak orang memuji kelezatannya. Dalam sekejap, hidupnya berubah drastis. Ia merasa seolah-olah semua impian dan harapannya akhirnya terwujud. Namun, di balik keberhasilan yang tiba-tiba itu, Kak B mulai merasakan adanya konsekuensi. Setiap malam, ia kembali dihantui oleh mimpi buruk yang sama, sosok-sosok gaib yang mengelilinginya, dan suara-suara yang memanggil namanya. Suara itu semakin mendesak, seolah meminta balasan atas apa yang telah ia lakukan. Kak B merasa terjebak dalam siklus yang tidak dapat ia kendalikan. Meskipun ia mendapatkan kekayaan yang diimpikannya, rasa cemas dan ketakutan selalu mengikutinya. Dalam keheningan malam, ia mulai mempertanyakan keputusan yang ia ambil. Apakah semua ini sebanding dengan harga yang harus dibayar? Seiring waktu, ketegangan dalam diri Kak B hanya semakin meningkat. Ia merasa bahwa kekayaan yang diraihnya tidak membawa kebahagiaan, melainkan rasa bersalah yang terus menghantuinya. Ia mulai menyadari bahwa setiap tindakan yang diambil memiliki konsekuensi, dan ia harus menghadapi bayang-bayang dari pilihan yang telah ia buat. Malam semakin larut, dan suasana di sekitar rumah Kak B terasa mencekam. Suara-suara gaib yang memanggil namanya semakin sering terdengar, menghantui setiap tidur yang ia coba dapatkan. Setiap malam, ia terbangun dengan keringat dingin, merasakan tekanan yang luar biasa di dadanya. Mimpi buruk yang sama terus berulang, sosok-sosok tanpa wajah yang melayang di sekelilingnya, menuntut sesuatu yang tidak bisa ia berikan. Dalam keputusasaannya, Kak B berusaha mencari cara untuk mengatasi ketakutan yang terus menggerogoti. Ia mencoba segala hal, dari membaca doa hingga menyalakan dupa setiap malam, berharap bisa menenangkan roh yang mungkin tersakiti karena tumbal yang ia korbankan. Namun, semua usaha itu tampaknya sia-sia. Kenyataan bahwa ia telah mengambil nyawa makhluk lain demi kekayaan terus menghantuinya. Suatu malam, saat ia duduk di meja kayu tua sambil menatap panci kosong, Kak B merasa ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar kekayaan yang ia dapatkan. Ia teringat kembali pada keluarganya, terutama istrinya, yang selalu mendukungnya meskipun dalam keadaan sulit. Rasa bersalah menyelimutinya semakin dalam. Ia mulai mempertanyakan pilihan yang telah ia buat. Adakah kekayaan yang diraihnya cukup untuk menghapus rasa bersalah yang terus menggerogoti hatinya? Ketika pagi tiba, ia membuka lapaknya seperti biasa, tetapi ada sesuatu yang berbeda. Pelanggan yang biasanya berbondong-bondong kini tampak ragu-ragu, seolah mereka bisa merasakan ketidaknyamanan yang menyelimuti Kak B. Beberapa dari mereka bahkan menghindari tatapannya, dan ia merasakan adanya jarak yang aneh di antara mereka. Dalam hati, Kak B mulai meragukan keberhasilan yang telah diraihnya. Apakah semua ini hanya ilusi yang ditawarkan oleh kekuatan gaib? Suatu sore, saat matahari mulai terbenam, Kak B kembali menghadapi titik krisis. Ia menerima telepon dari istrinya, yang memberitahukan bahwa anak mereka, yang masih kecil, mengalami demam tinggi. Hati Kak B tercekik. Ia merasa seolah semua yang telah ia lakukan berbalik menjadi kutukan. Rasa cemas dan bersalah semakin mendalam.
Apakah semua ini adalah akibat dari perbuatannya? Dengan perasaan campur aduk, Kak B bergegas pulang. Setibanya di rumah, ia menemukan anaknya tergeletak lemah di tempat tidur, tubuh kecilnya bergetar oleh demam. Istrinya menatapnya dengan mata penuh harap, tetapi Kak B merasa tidak layak. Ia merasa seolah semua kesuksesan yang ia raih tidak berarti apa-apa jika keluarganya tidak dalam keadaan baik. Dalam kekacauan batin, Kak B teringat pada sosoknya itu bagus dan bagaimana ia harus menghadapi konsekuensi dari perbuatannya. Ia merasa terjebak dalam jaring yang ia buat sendiri, dan tidak ada jalan keluar. Dalam keputusasaannya, ia memutuskan untuk kembali ke makamnya itu bagus, berharap menemukan pengampunan dan cara untuk membebaskan keluarganya dari kutukan yang mungkin ia bawa. Malam itu, Kak B kembali ke makam, kali ini dengan hati yang penuh penyesalan. Ia membawa sesaji sederhana, sebotol air dan beberapa buah segar, sebagai tanda permohonan maaf. Setibanya, suasana terasa lebih gelap dari biasanya, dan angin berhembus kencang, seolah menggugah semua makhluk gaib yang ada di sana. Dengan bergetar, Kak B menyalakan dupa dan mulai berdoa. "Nyai itu bagus, saya datang untuk memohon ampun. Saya tidak ingin menyakiti siapapun. Saya hanya ingin melindungi keluarga saya," ucapnya dengan suara bergetar. Saat ia mengangkat kepalanya, sosok wanita berpakaian putih muncul kembali. Kali ini, tatapannya tidak menakutkan, tetapi penuh empati. "Apa yang kau inginkan, Kak B?" Suaranya lembut, tetapi ada kekuatan yang mendasari setiap kata. Kak B merasakan harapan dan ketakutan bersatu dalam hatinya. "Tolong, bebaskan anak saya dari sakitnya. Saya tidak ingin kekayaan ini jika harus mengorbankan keluarga saya," ujarnya, air mata mengalir di pipinya. Nyai itu bagus menatapnya dalam-dalam. "Setiap tindakan memiliki konsekuensi. Jika kau ingin menghapus kutukan ini, kau harus memberikan sesuatu yang lebih berharga daripada yang kau ambil." Kata-kata itu menggema dalam pikirannya, dan Kak B merasakan beban yang semakin berat di pundaknya. Dengan hati yang hancur, Kak B menyadari bahwa untuk mendapatkan kembali kebahagiaan dan keamanan keluarganya, ia harus menawarkan sesuatu yang lebih besar, bukan hanya sekadar tumbal, tetapi bagian dari dirinya sendiri. Ia merasa terombang-ambing antara keinginan untuk melindungi keluarga dan rasa bersalah yang mendalam. "Saya bersedia," ujarnya dengan suara tegas, meskipun hatinya bergetar. "Saya akan memberikan hidup saya, jika itu yang diperlukan." Saat ucapan itu terucap, angin berembus kencang, seolah mengisyaratkan perubahan yang akan datang. Nyai itu bagus tersenyum lembut, tetapi ada kesedihan di balik senyum itu. "Kau telah memilih jalan yang sulit, tetapi ingatlah, setiap pengorbanan akan diimbangi dengan kebangkitan yang baru." Kak B merasakan tubuhnya bergetar, seolah ada sesuatu yang mengalir dari dalam dirinya. Dalam sekejap, semua rasa sakit dan penyesalan seolah menghilang, digantikan dengan kelegaan yang mendalam. Ia tahu bahwa kekayaan tidak berarti apa-apa jika tidak ada kebahagiaan. Saat ia kembali ke rumah, ia menemukan anaknya sudah tertidur dengan tenang, demamnya mereda. Malam itu, Kak B merasakan kedamaian yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Ia tahu bahwa perjalanan ini akan selalu membekas dalam hidupnya, dan meskipun ia harus menghadapi konsekuensi dari keputusan yang telah ia buat, ia akhirnya memahami arti sejati dari pengorbanan dan cinta. Ketika pagi tiba, ia membuka matanya dengan rasa syukur. Meskipun hidupnya tidak akan sama lagi, ia bertekad untuk menjalani hidup dengan cara yang lebih baik. Ia akan menggantikan rasa bersalah dengan tindakan nyata untuk keluarganya, berusaha menjadikan setiap harinya berarti. Namun, saat ia menatap cermin, bayangannya tidak lagi terlihat seperti Kak B yang dahulu. Ada sesuatu yang hilang, dan saat ia memikirkan hal itu, ia merasakan kesedihan yang mendalam. Ia telah kehilangan bagian dari dirinya yang tidak akan pernah kembali. Kisah Kak B adalah pelajaran berharga tentang konsekuensi dari tindakan, dan bagaimana cinta sejati dapat mengalahkan segala rintangan, meskipun dengan harga yang harus dibayar. Dalam perjalanan mencari kekayaan, ia menemukan bahwa kebahagiaan sejati tidak dapat dibeli,
tetapi harus diperjuangkan dengan pengorbanan dan rasa cinta yang tulus.